Ayo lawan, itu muridku. Agar lebih gampang menyelamatkan para kanjeng ini, sebaiknya kita berpencar. Baik, aku bawa Kanjeng Tumenggung Martoloyo bersama Kiai ke sana. Baik. Nyi Parwati menahan serangan musuh. Sendiko, Kiai. Kalau begitu, saya membawa Ananda Puspanegoro bersama Kalangkondang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat, nak. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan para kiai yang membawa Pangeran Purbaya, Temenggung Martoloyo, dan Demung Puspanegoro yang di saat itu sedang terkena racun jahat Dewa Petir. Kini Dewa Gadungan itu pun mengejar para kiai tersebut bersama dengan pasukannya. Akan tetapi, mendadak mereka pun kehilangan jejak dan kebingungan sendiri, sebab mereka tidak tahu kemana arah kepergian para kiai tersebut. Dewa Petir sendiri pun celingukan melihat ke berbagai sisi, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Tiba-tiba saja muncullah Nyai Parwati yang langsung menyerang para prajurit si petir berambut merah tersebut. Jangan dikejar. Kejar topeng hitam. Cukup cerdik juga si Dewa Petir. Ia tahu kalau Nyai Parwati hanya mengalihkan perhatian mereka saja, sedangkan topeng hitamlah yang membawa para kiai dan Pangeran Purbaya pergi. Kini mereka pun kembali menggebah kudanya untuk mengejar topeng hitam, sedangkan Nyai Parwati yang merasa pancingannya tidak berhasil pun segera bergerak menyusul topeng hitam dan para kiai yang ketika itu malahan terjebak di tepi jurang. Posisi mereka pun telah terpojok. Melihat semua itu, topeng hitam pun kemudian segera bergerak cepat menghadang Dewa Petir dan pasukannya yang tidak lama lagi sampai di tempat mereka berada. Pangeran Purbaya sendiri sudah hampir putus asa, sebab hanya dengan melompat ke dalam jurang saja kira-kira jalan satu-satunya bagi mereka untuk bisa menyelamatkan diri. Sang pangeran pun mengusulkan agar lebih baik mereka membantu topeng hitam saja. Namun Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun tidak memperbolehkannya, sebab racun di dalam tubuh Pangeran Purbaya bisa-bisa akan semakin menyebar kalau ia mengeluarkan tenaga dalam dan banyak bergerak. Sang Kiai pun kini justru mengajak Pangeran Purbaya dan Kiai Ageng Sebayu untuk melompat ke dalam jurang saja, sebab hanya itulah jalan satu-satunya agar mereka bisa selamat.
Kiai Jamas, ternyata bukan aku saja yang berhasil mereka tangkap. Ya, rupanya kita senasib. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang lain bisa selamat. Insya Allah, Kiai. Insya Allah. Ternyata Kiai Jamas dan Biksu Campa telah tertangkap oleh Dewa Petir dan di saat itu telah dipenjarakan. Kini kita menuju pada markas Dewa Petir, di mana pada saat itu tampak Mila, kekasih Praja Nanta yang sedang hamil, yang hendak melaporkan bahwa Praja Nanta adalah anak kandung Dewa Petir. Ia pun kemudian mengintip ke dalam ruangan Dewa Petir yang ada di dalam istana. Namun hal tersebut justru membuatnya sangat terkejut dan shock, sebab ia melihat banyak sekali ular di dalam istana terkutuk tersebut. Wanita itu pun berlari dengan sangat ketakutan. Beruntung ada setan utara 3 yang melihatnya. Tenang, sekarang kau aman, ya. Aku akan menjagamu, mengerti? Nah, sekarang katakan apa yang membuatmu takut. Ular. Ular? Mana? Nyai! Kau tidak apa-apa, Nyai? Setan utara 3 pun langsung membawa Neng Mila menuju ke rumahnya. Namun kemudian mendadak ia dihadang oleh Praja Nanta yang di saat itu sedang mabuk-mabukan. Pemuda itu pun marah karena ia merasa ada orang lain yang mencelakai kekasihnya. Melihat semua itu, ia pun kemudian langsung menyerang setan utara 3 dengan ganas dan brutal. Kini Mila telah berada di kediaman setan utara 3 dan kebetulan di sana masih ada dukun yang kemarin mengobati Sinta, anak Ki Wangsa yang hampir gila karena tekanan batin akibat perlakuan kasar Dewa Petir. Dukun itu pun mengatakan bahwa hampir saja wanita itu keguguran karena ketakutan yang dialaminya. Kata-kata dukun tersebut jelas membuat setan utara 3 menjadi terkejut, sebab yang diketahuinya wanita itu belum mempunyai suami. Setelah masalah Mila beres, dukun tersebut pun menjenguk Sinta yang di saat itu sedang bermain bersama dengan Tirta. Ia pun mengatakan bahwa anak itu sudah banyak kemajuan, namun masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menyembuhkannya secara sempurna. Sebelum pulang, dukun tersebut pun mengingatkan kepada setan utara 3 yang baik hati itu untuk menjaga Sinta baik-baik, karena anak itu benar-benar membutuhkan perhatian seorang ayah. Di malam itu, tampak Gendawar yang sedang berjalan sendirian di jalanan desa di wilayah Cirebon. Ada apa, Ki? Lari, cepat lari! Laskar Dewa Petir, lari kalau kau ingin selamat. Iya, ada apa? Ayo cepat lari, jangan tunggu saja. Gendawar pun mengintai orang-orang yang lewat itu, yang ternyata benar apa kata orang-orang desa barusan. Laskar Dewa Petir sedang melintas di depan sana, dan tampaknya ada yang sedang dibawa dan dikawal di barisan paling belakang, yang ternyata adalah Temenggung Martoloyo, Kiai Jamas dan Kiai Basari.
Ketiganya berada di dalam sebuah kerangkeng dan sepertinya akan dibawa ke suatu tempat untuk dipenjarakan. Gendawar yang melihat majikannya dan para kiai yang sangat dihormatinya itu diperlakukan sedemikian rupa pun kemudian langsung bersemangat menggebu-gebu untuk menyelamatkan mereka semua, terutama majikannya, yaitu Temenggung Martoloyo. Kanjeng Temenggung Martoloyo dan Kiai Sukmo. Ya Tuhan, aku harus menolongnya. Dewa Petir pun langsung menunjukkan kebolehannya di hadapan Topeng Hitam, dan sejauh ini pahlawan bertopeng itu pun masih belum memberikan serangan balasan. Ia hanya mencoba untuk menghindari serangan-serangan ganas Dewa Petir saja, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kesaktian Dewa Petir yang tampak luar biasa itu. Kini Dewa Gadungan itu pun langsung mengambil Temenggung Martoloyo dengan tenaga dalamnya dan memberikannya pada dua setan utara. Ia pun mengatakan bahwa di saat itulah kesempatan yang baik untuknya menantang Topeng Hitam dan menjajal kesaktiannya. Ia pun menyuruh anak buahnya itu untuk tidak ikut-ikutan di dalam pertarungannya nanti. Setelah berpesan kepada dua anak buahnya, Dewa Petir pun segera melompat menuju ke tempat pertarungannya dengan Topeng Hitam barusan. Dengan perlahan, si petir itu pun melangkah maju mencari-cari keberadaan Topeng Hitam yang tampak sudah menghilang. Ia pun menjadi sedikit terkejut mendengar suara lawannya yang tiba-tiba muncul dari atasnya. Aku di sini. Topeng Hitam atau Gendawar itu pun tampaknya terluka dalam akibat serangan pukulan Braja Denta yang dilepaskan oleh Dewa Petir. Namun beruntung ia masih bisa menyelamatkan diri. Keesokan harinya, tampak Dewa Petir yang sedang memperagakan ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya
agar bisa dilihat oleh Tirta, anak dua nyawa, yang kini telah resmi diangkatnya sebagai murid tunggal. Ilmu-ilmu yang dimiliki Dewa Petir memang ilmu-ilmu yang dahsyat serta langka yang tidak dimiliki oleh para pendekar yang lainnya. Ia pun tampak senang ketika mendapatkan pujian dari Setan Utara 3 tentang kesaktian yang dimilikinya. Dewa Gadungan itu pun kemudian memukul Tirta hingga membuat anak itu menjadi terpelanting roboh. Anak itu pun kemudian langsung kembali berusaha untuk tetap bangun, walaupun merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Melihat semua itu, Dewa Petir pun merasa bahwa Tirta sangat cocok menjadi muridnya. Bagus, Tirta. Bagus. Kau memang pantas menjadi muridku. Aku yakin pukulan tadi bukan sekedar pukulan biasa untuk menguji ketahanan Tirta. Jurus yang dilakukan ketua adalah jurus untuk memasang susuk pengunci. Rupanya ketua khawatir suatu saat Tirta akan berbalik menentangnya. Licik, dia menggunakan cara keji untuk mengendalikan Tirta. Tirta, aku akan menurunkan padamu 3 jurus utama, pukulan membelah matahari. Terima kasih, Ketua. Jangan panggil aku ketua, panggil aku guru. Baik, Guru. Perhatikan. Memang luar biasa ilmu yang dimiliki oleh Dewa Petir tersebut. Setan Utara 3 pun tidak dapat membayangkan sampai di mana kesaktian yang dimiliki oleh ketuanya tersebut, yang jelas tidak terukur dan sulit untuk dijajaki. Tirta yang melihatnya pun tampak melongo dan sangat kagum, sebab baru kali ini ia menyaksikan ilmu yang sangat luar biasa dahsyat seperti itu. Dengan senang hati, anak itu pun meminta untuk segera diajari. Namun Dewa Petir pun hanya tertawa saja, karena ia tahu tidak mungkin anak itu bisa mempelajari langsung ilmu pukulan membelah matahari miliknya yang membutuhkan tenaga dalam luar biasa tinggi. Dewa Gadungan itu pun kemudian menyuruh Tirta untuk belajar sedikit demi sedikit tentang ilmu kanuragan dasar kepada Setan Utara 3. Dan setelah itu, baru anak tersebut bisa belajar dengan dirinya. Kini kita menuju pada kediaman Datuk Panglima Kumbang, di mana pada saat itu para pendekar pun sedang berkumpul di sana untuk menjaga Aji Basa Pamungkas yang sebelumnya telah ditangkap oleh Topeng Hitam atau Gendawar. Dan kini kita tinggal menunggu waktu saja untuk membawanya menuju Mataram dan diserahkan kepada Sultan Agung yang lebih berhak menghukumnya. Kapan Aji Basa Pamungkas akan dibawa ke Mataram? Kurang jelas, Datuk. Para kiai sepuh sendiri belum menjelaskan secara pasti. Murid-muridku akan kuperbantukan kemari. Santalima juga akan aku suruh kemari memperkuat penjagaan Aji Basa Pamungkas. Kalagondang... Iya, Kalagondang dan Bargo sudah tahu. Tapi mereka akan ke Cirebon dulu. Boleh aku memanggil Bagus Sajiwo, Kek? Boleh. Untuk memperkuat penjagaan Aji Basa Pamungkas. Silakan. Aji Basa Pamungkas ditahan di sini. Mari kita lapor pada guru, jangan terlambat. Ya. Akhirnya, tempat Aji Basa Pamungkas ditahan diketahui juga oleh para siluman anak buah Mak Lampir yang sebelumnya memang telah ditugaskan oleh gurunya untuk menyelidiki seluruh alam jin. Mereka pun kemudian langsung melaporkannya kepada gurunya yang di saat itu sedang bersama dengan Grandong. Mereka pun mengatakan bahwa Aji Basa Pamungkas ditahan di rumah Datuk Panglima Kumbang. Nenek setan itu pun sangat senang mendengar kabar tersebut,
karena ia kini telah mengetahui dengan pasti di mana letak Aji Basa Pamungkas ditawan. Setelah itu, kebetulan ada Dewi Racun yang tampak melintas di tempat yang tidak jauh dari keberadaan mereka, sehingga mak lampir peot itu pun langsung menghampirinya untuk memanfaatkan wanita bodoh tersebut guna menyelamatkan Aji Basa Pamungkas. Nenek peot muka codot itu pun mengatakan bahwa ia bisa membawa Dewi Racun menuju ke tempat Bayu Seta ditahan oleh para kiai. Namun ia tidak mau memberitahukannya karena syaratnya adalah Dewi Racun harus bergabung dengan mereka untuk bersama-sama menyelamatkan si Cikas. Wanita itu pun tidak mau, sehingga kemudian terjadilah perseteruan di antara mereka. Tak lama kemudian datanglah Dian Selasih yang langsung membujuk Dewi Racun untuk mau bekerja sama dengan mak lampir. Dan akhirnya mau tidak mau wanita itu pun terpaksa menurutinya, dan mereka semua pun bersama-sama menuju ke rumah Panglima Kumbang, termasuk juga Arya Soma. Di mana ditawannya mak lampir? Itu di situ. Mari, kita serbu saja ke dalam. Jangan gegabah. Di dalamnya pasti banyak orang sakti yang menjaganya. Kenapa takut? Kita kan bukan orang bodoh, mak lampir. Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa masuk ke sana tanpa membuat keributan. Ya, hanya Nyai Dewi yang bisa melakukannya. Kenapa aku? Mereka tidak akan curiga. Katakan saja Nyai Dewi sedang mencari Kiai Sepuh. Lihatnya. Kalau ada ulat dari, berarti ada tempat tapannya. Benar. Dan kalau ada kala gondang, pasti ada si Bargo. Mungkin juga para kiai. Ibu, kami percaya ibu benar-benar ingin membebaskan ayah. Kita jangan sampai lengah. Iya. Kita harus hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Mohon diizinkan masuk, Guru. Siapa? Dewi Racun. Oh. Coba lihat Nyai Dewi datang dengan siapa, Datuk. Waspadalah, Kiai. Datuk Panglima Kumbang pun memperingatkan kepada para kiai untuk waspada, karena ia tahu kalau Dewi Racun datang bersama dengan mak lampir dan antek-anteknya. Kini wanita bodoh itu pun sudah dipersilahkan untuk masuk. Setelah mengucapkan salam, ia pun kemudian duduk, lalu langsung bertanya kepada Panglima Kumbang apakah benar Aji Basa Pamungkas ditahan di tempat tersebut. Sang Panglima pun membenarkannya. Dengan enaknya, kemudian wanita itu pun meminta Panglima untuk menunjukkan di mana tempat si Cikas ditahan, karena ia ingin melihatnya. Mendengar permintaan Dewi Racun, Panglima pun kemudian mengatakan bahwa ia harus memegang amanat, sebab ia sudah berjanji kepada Pangeran Purbaya untuk tidak memberitahukan atau menunjukkan tawanannya itu kepada siapapun. Nyai harus maklum bahwa nilai kita terletak pada kebenaran lisan kita. Janji harus ditepati. Oh, begitu. Benar, ayah ditawan di dalam rumah itu. Pancing orang-orang yang ada di dalam keluar. Aku dan ketua akan menerobos masuk. Iya, Nek. Cepat lakukan. Makan dulu Kisana, supaya bertenaga. Kini kita menuju pada Ki Wangsa, anak buah Dewa Petir yang memberontak dan kini sedang menjadi buronan.
Lelaki itu tampak kelihatan lusuh dan kumal karena sudah beberapa hari ini ia melarikan diri dari Cirebon menuju ke arah Mataram. Tampaknya ia sedang kelaparan dan tidak mempunyai uang, sehingga ia pun merogoh saku bajunya dan mendapatkan sebuah simbol emas yang tampaknya merupakan tanda keanggotaan komplotan Dewa Petir. Dengan benda itu, ia pun kemudian membeli makanan dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun sedari tadi ada 2 orang berpakaian merah yang selalu memperhatikannya. Keduanya pun kemudian menghampiri penjual makanan tersebut dan meminta benda yang diberikan oleh Ki Wangsa barusan. Kau kenal dia? Tidak. Pak, tolong ya Pak, yang digantung itu Pak. Kedua orang itu pun tampaknya mengetahui tentang simbol tersebut, sehingga kemudian mereka pun mengikuti Ki Wangsa yang di saat itu sudah berada di tempat yang sepi. Akan tetapi tampaknya bekas komplotan Dewa Petir tersebut mengetahui kalau dirinya sedang diikuti, sehingga ia pun kemudian langsung bergerak cepat untuk bersembunyi tanpa diketahui oleh kedua pengintainya tersebut. Kini kedua orang yang mengikutinya itu pun menjadi kehilangan jejak. Mereka mengumpat kesal atas hilangnya buruan mereka. Namun mendadak saja Ki Wangsa kini telah berada di atas mereka dan langsung menyerang mereka berdua. Kenapa kalian mengikutiku? Kau mata-mata! Oh, medali itu rupanya. Kau salah sangka, Kisana. Aku sebenarnya bukan mata-mata. Bohong! Kau pasti dikirim Dewa Petir untuk menyelidiki tempat ini. Lalu, apa yang hendak kalian lakukan padaku? Memastikan kau tak akan melapor pada Dewa Petir walau satu warta pun. Cocok kalau begitu. Sebenarnya aku dalam perjalanan menuju Mataram. Aku ingin menemui Kanjeng Sultan dan ingin mengabdi pada beliau. Jangan percaya, Kang. Dia hanya begitu kita. Iya. Tunggu Kisana. Aku tidak ingin ada bentrokan. Percayalah, aku bukan mata-mata. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.